Bagaimana Tal bisa menemukan langkah ini pada zamannya? Hampir tidak masuk akal, namun nyaris terbukti. Bagaimana perjalanannya? Pasti Anda penasaran, simak video berikut. Halo sahabat semua, apa kabar Anda di sana? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dalam video ini kita akan menyelami sebuah partai klasik yang dimainkan oleh Mikhail Tal saat menghadapi Lev Aronson pada tahun 1957 di Moskow. Yang menarik dari partai ini, setelah putih membuka dengan D4, Tal membalas dengan E6, dikenal sebagai Horwitz defense. Sekilas terlihat fleksibel, belum menunjukkan struktur pasti. Kemudian Lev Aronson melanjutkan dengan langkah D4, seperti pola permainan klasik pada umumnya, membangun pusat yang kuat. Namun disinilah kejutan dimulai, Tal mendorong bidak F5, langkah ini terlihat gila. Secara teori tampak lemah karena langsung membuka pertahanan rajanya sendiri. Struktur di sayap raja menjadi longgar, dan banyak pemain mungkin tidak akan berani mengambil risiko seperti ini. Tetapi kita mengenal Tal, ia bukan tipe pemain yang mencari posisi aman dan kering, ia justru berkembang dalam kekacauan, merusak psikologis lawan. Lev Aronin tetap tenang, ia mengembangkan kuda seperti biasa, menjaga pusat tetap solid. Tal menjawab dengan kuda ke F6, permainan masih terlihat normal, meski struktur hitam sudah agak longgar karena dorongan F5 tadi. Putih kembali mengembangkan kuda. Di momen ini mungkin Aronin berpikir, silakan saja Tal bermain kacau, saya tetap pada prinsip dasar. Tal mengeluarkan gajahnya, mempersiapkan jalan untuk mengamankan raja. Aronin masih belum terpancing, ia bermain G3, rencana fianchetto yang solid dan logis. Tal melakukan rokade, namun perhatikan baik-baik, sampai titik ini, belum satupun buah Tal di sayap ratu yang benar-benar berkembang aktif. Tetapi kita tahu, bersama Mikhail Tal, posisi seperti ini justru ladang kreativitas. Putih melanjutkan dengan gajah fianchetto, Tal mendorong bidak ke D6. Setelah putih mengamankan raja, Tal mulai menggerakkan ratunya, sementara perwira di sayap ratu memang belum berkembang, tetapi rencana menyerang sudah mulai terlihat. Putih menempatkan benteng di E1 untuk mengontrol pusat, Tal memindahkan ratu ke G6, tekanan langsung terasa ke arah raja putih. Terus terang, bila kita menghadapi gaya seperti ini dan kalah, rasanya sulit tidur, termasuk saya sendiri. Bagaimana dengan kamu? Putih mencoba membuka pusat dengan E4, terjadi pertukaran di tengah, lalu pertukaran kuda kembali. Menariknya, baru pada langkah ke-11 Tal mulai menggerakkan buah di sayap menteri, terlihat aneh, seolah-olah ia mengabaikan prinsip pembukaan. Namun inilah Tal, seringkali melanggar aturan klasik, tetapi gaya seperti inilah yang mengantarkannya mencapai juara dunia. Lanjut ke momen berikutnya, Lev Aronin menggerakkan ratunya, secara tidak langsung ia mulai menekan bidak kecil milik Tal, tekanan halus namun penuh makna, seolah mengatakan bahwa ia siap menghukum setiap kelengahan. Tal tidak tinggal diam, ia memindahkan gajahnya ke F6, menempatkan gajah di petak yang jauh lebih aktif dan fleksibel. Posisi mulai terasa panas, Putih kemudian memainkan gajahnya, mencoba menjaga keseimbangan sekaligus menatap area raja hitam. Dan disinilah Tal menunjukkan keberaniannya. Ia mendobrak pusat dengan dorongan E5, langkah yang penuh tenaga dan keyakinan, seperti menantang posisi itu untuk berubah menjadi medan tempur terbuka. Sampai di posisi ini saya pribadi benar-benar geleng-geleng kepala. Tal bermain seolah tidak peduli dengan prinsip dasar klasik, sementara Lev Aronin terlihat sangat teoritis, rapi, dan disiplin. Namun anehnya posisi tetap seimbang, tidak ada yang benar-benar unggul secara nyata. Disinilah letak kelebihan Tal yang tidak dimiliki banyak orang. Banyak di luar sana mengatakan Tal sering bermain tidak akurat. Ya betul, kalau dilihat dari sudut pandang engine modern, beberapa langkahnya tampak menyimpang. Namun ketika dikalkulasi lebih dalam sampai memasuki pertengahan middle game, justru Tal mulai mendominasi permainan, meski lawannya bermain berdasarkan teori dan bahkan mengikuti saran engine. Tal menemukan dinamika yang tidak terlihat di permukaan. Setelah itu kita lihat, Putih kemudian memutuskan melakukan pertukaran bidak di tengah, berusaha meredam ketegangan. Setelah itu ia membawa gajahnya ke C3, mengarahkan tekanan ke sekitar raja hitam, sinyal bahwa serangan bisa saja berbalik arah. Tal mulai menyusun rencana kombinasi yang lebih dalam. Ia mendatangkan gajah ke F5, bukan sekadar aktif, tetapi juga menekan benteng lawan dengan tempo. Posisi mulai terasa semakin kompleks. Lev Aronin tidak ingin mundur. Ia tetap tenang dan memainkan kudanya,
berbalik arah menekan ratu milik Tal. Sebuah langkah penuh keberanian yang menunjukkan ia tidak gentar menghadapi gaya agresif tersebut. Tal menyadari bahwa tekanan semakin nyata, ia tidak memiliki banyak pilihan dan terpaksa melanjutkan pertukaran gajah dengan kuda. Setelah itu benteng dipindahkan ke E8, persiapan matang untuk dorongan bidak berikutnya, seolah badai besar sedang disiapkan perlahan. Putih menggeser ratunya satu langkah ke depan, mengontrol petak D4 dan mencegah kuda Tal meluncur ke sana. Langkah preventif yang sangat penting, permainan kini masuk fase kritis. Satu kesalahan kecil saja bisa mengubah arah pertandingan secara drastis. Tal menggerakkan bidak H6, langkah tenang namun penuh makna. Ini bukan sekadar langkah menunggu, ini seperti umpan, seperti berkata, silakan serang dulu kalau berani. Dan benar saja, Putih mulai terbawa arus dinamika Tal. Ia mendorong bidak B4, langkah yang belum terlalu agresif, namun sudah menunjukkan niat ekspansi di sayap menteri. Tal langsung memainkan ratu F6, menantang diagonal gajah gelap milik Lev Aronin. Tekanan mulai terasa di kedua sisi papan. Lev Aronin yang ambisius mencoba menghukum gaya bebas Tal. Ia dorong bidak B5 sambil menekan kuda hitam, seolah ingin berkata permainan liar seperti ini harus dibayar mahal. Tal tidak panik. Ia mundurkan kudanya ke D8, langkah fleksibel, menyimpan potensi tersembunyi. Putih langsung meningkatkan tekanan dengan gajah D5 cek. Tal terpaksa menggeser raja ke H8, dan setelah itu Putih mendorong F4, langkah yang sekilas tampak logis, karena struktur bidaknya masih saling terikat. Namun justru disinilah momen gila itu muncul. Tal tidak menghindar, tidak bertahan pasif. Ia tangkap bidak tersebut, dan dalam waktu yang sama berbalik menekan ratu milik Lev Aronin. Langkah ini seperti rudal balistik, tiba-tiba, keras, dan langsung ke sasaran. Lev Aronin memilih jalur transisi, ia mundurkan ratunya, sementara gajah gelapnya tetap menekan ratu Tal. Tal dengan tenang memainkan ratu B6 cek, Putih menutup dengan gajah, dan kembali lagi menekan ratu hitam. Tal seolah mondar-mandir setelah memindahkan ratunya ke G6, namun sebenarnya ia sedang meracik racun perlahan, nuansanya tidak terlihat di permukaan, tapi tekanannya nyata. Lev Aronin kemudian menangkap bidak, Tal menjawab dengan raja H7. Jujur saja langkah ini sulit dijelaskan secara manusiawi, bahkan engine menyebutnya sangat tepat, namun idenya begitu dalam, kita hanya bisa menunggu efeknya. Putih kembali menangkap bidak, evaluasi engine masih seimbang, tetapi segalanya berubah drastis setelah Tal memainkan gajah B1, langkah luar biasa, bahkan evaluasi engine modern, langsung berubah penilaian dan memberi keunggulan pada hitam. Bayangkan, engine saja seperti kebingungan membaca arah permainan Tal. Apalagi lawannya yang duduk langsung di depan papan, tentu tekanan psikologisnya berlipat ganda. Tujuan Tal mulai jelas, ia ingin meluncurkan kedua bentengnya ke wilayah Raja Lev Aronin. Melihat ancaman itu Lev mencoba mencegah dengan gajah E5. Tal langsung loncatkan kudanya ke E6, sambil menekan ratu putih. Di titik ini Lev Aronin mulai kehilangan kendali, dan ini bukan karena ia lemah, tapi karena posisinya memang sangat sulit. Langkah terbaik sebenarnya adalah menarik ratu ke A5, ide yang sangat dalam untuk mengontrol kotak E1, dan menahan manuver, namun langkah seperti itu tidak mudah ditemukan secara manusiawi. Masalah besar muncul ketika Lev memainkan ratu D6, ia ingin menukar gajah dengan kuda, setelah itu rencanakan menangkap gajah milik Tal di B1. Namun Tal menemukan langkah luar biasa, ratu F5, ancaman langsung tercipta di sekitar Raja Putih. Atmosfer papan benar-benar berubah. Lev menutup pintu dengan memundurkan gajah, tetapi Tal kembali bermain taktikal. Kudanya meloncat ke G5, ide fantastis, membuka jalan bagi benteng, dan memungkinkan gajah terang bermanuver sambil menekan benteng putih di A1. Lev mulai sadar ada bahaya serius, ia mundurkan ratunya demi mengontrol kedatangan benteng hitam. Ketika akses itu diblokir, Tal menciptakan ancaman baru dengan gajah E4, tujuannya jelas, manuver kuda ke F6, untuk menggandakan serangan ke raja dan benteng putih. Lev mencoba menyederhanakan permainan, menukar gajah, dan setelah itu membawa benteng ke F1, untuk menahan badai di sepanjang jalur F. Namun Tal melihat psikologis lawannya sudah goyah, ia membawa bentengnya ke depan, menambah kekacauan di sekitar Raja Putih. Lev berusaha mencari peluang memainkan ratu D6, bahkan mungkin memikirkan pengorbanan, tetapi Tal dengan dingin menangkap bidak gratis, tanpa emosi. Lev menawarkan pertukaran ratu untuk menyederhanakan tekanan,
namun Tal menolak. Ia fokus pada eksekusi. Ratu ke C2, ancaman besar tercipta. Ratu Putih tak bisa bergerak bebas karena bayang-bayangan skatmat selalu menghantui. Lev mencoba bertahan dengan C4, tetapi Tal membawa benteng ke D8. Ancaman skatmat langsung menganga jika benteng itu diterima. Lev menutup dengan gajah. Tal memindahkan bentengnya kembali ke lajur E. Tekanan maksimal, koordinasi sempurna. Dan di langkah ke-36, Lev Aronin akhirnya menyerah. Mungkin banyak teman-teman bertanya, kenapa di posisi ini Putih menyerah? Padahal secara kasat mata belum ada skakmat langsung di papan. Sekarang coba bayangkan Anda berada di sisi Putih, sekilas memang tidak ada pukulan terakhir yang terlihat, namun semua langkah terasa terkunci, ruang gerak habis, dan ancaman skakmat terus menghantui di setiap variasi. Mari kita uji satu persatu. Misalnya Putih mencoba menggerakkan bidak untuk mencari udara, Hitam cukup menaikkan benteng ke depan, tekanan langsung berlipat ganda. Ancaman di lajur terbuka nyaris mustahil ditahan, koordinasi buah Putih tidak mampu menutup semuanya sekaligus. Pilihan kedua, andaikan Putih memindahkan benteng untuk bertahan, justru tercipta skakmat cepat, karena pertahanan belakang sudah terlalu rapuh, satu tempo saja cukup untuk mengakhiri segalanya. Kita coba opsi ketiga, misalnya gajah mundur ke F4 untuk memblokir, kelihatannya solid, namun Hitam kembali menaikkan benteng, hasilnya tetap sama, tekanan bertambah, titik lemah G2 dan barisan belakang tidak bisa dijaga bersamaan. Bahkan pada percobaan keempat, misalnya gajah putih maju untuk menghadang benteng hitam, Hitam cukup menangkapnya, dan buah itu tidak bisa dibalas karena ancaman di G2, begitu mematikan, sekali salah hitung langsung berujung skakmat. Artinya apa? Semua jalur sudah tertutup, bukan karena ada satu kombinasi instan, tetapi karena posisi putih secara strategis sudah lumpuh total. Inilah bentuk dominasi yang paling menyakitkan, ketika lawan masih memiliki buah lengkap, namun tidak memiliki langkah yang layak dimainkan. Saya sendiri sudah mencoba menganalisis posisi ini berkali-kali, dan belum pernah menemukan evaluasi engine yang benar-benar terlihat bingung dalam fase akhir ini. Yang lebih luar biasa, performa Mikhail Tal di partai ini nyaris sempurna, akurasinya mencapai 98%, angka yang bahkan di era modern pun sulit dicapai tanpa bantuan komputer. Sementara Lev Aronin juga bermain sangat disiplin. Akurasinya sekitar 93%, ini bukan kesalahan ceroboh, ini pertarungan dua pemain kuat dengan kualitas tinggi. Namun tetap saja, Tal mampu menciptakan kompleksitas yang terasa seperti datang dari masa depan, seolah ia sudah memiliki engine dari tahun 2050 di kepalanya sendiri. Hampir tidak masuk akal, tetapi inilah fakta yang terlihat di papan setelah dianalisis secara mendalam. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini sampai selesai, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat semua. Jika Anda ingin menyelami kombinasi-kombinasi yang lebih tajam, lebih dalam, dan benar-benar meningkatkan pemahaman Anda dalam catur, kami rekomendasikan untuk menonton video khusus versi premium yang sudah kami siapkan. Salam satu papan, dan salam satu perjuangan.